kasih-Mu ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
Kudus, Kau kasih di hadapan Yesus. Engkau bukan sebuah rutinitas, tapi Engkau datang membawa satu kerinduan ke hati-hatinya Tuhan. Come on Bapak Ibu anak-anak muda, 1-2 menit ke depan intim sama Tuhan yuk. Shekalamanaya lava. Mungkin kau tidak bisa berbahasa roh, bermazmur. Sheyananaya lava. Heyalamania. Buka hatimu sembah Dia. Buka mulutmu sembah Dia. Dia yang layak. Oh, la, 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 la. Sha, la, 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 la. Sha, la, 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 la. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Jesus.
shalom. Bolehkah dengan kedua tangan yuk shalom. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus tetap baik. Katakan amin. Kami dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu baru pertama atau kedua kali hadir di tempat ini. Adakah keluarga kami yang baru, teman-teman yang baru? Haleluya, ada 1, 2 di kiri saya. Haleluya, saudara bukan orang asing tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Katakan amin. Semuanya siap memuji Tuhan, katakan yes. Tapi sebelum itu silakan pandang kiri kananmu, katakan selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan selama sepanjang hari ini. Ya, imam musik memuji Tuhan, come on. We praise you Lord. persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, satu hati kita berdoa. Thank you Lord, thank you Holy Father, untuk segala kebaikan-Mu, kesetiaan bagi kami. Kau berikan kami kesempatan untuk memberkati, untuk memberi
Apakah di tangan-tangan yang memberikan Tuhan 30 nambah 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Sama memberi Tuhan Yesus berkati. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan Yesus, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari dia kasih yang sejati, mereka perlukan. Imanmu berkata dari Allah bersama. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam
kasih. Kami kembali merendahkan diri ya Tuhan. Kami berdoa Kau berkenan menyatakan dirimu sekali lagi untuk kami. Urapi kami. Kami buka hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mendiamkan diri kami di hadapan Tuhan. Hadirlah ya Tuhan. Lawan kami. Oh Rabatakaya. Terima kasih. Haleluya. Hindaramo. Hindaramo ya Rabu. Thank you. Oh Rabatakaya. Bawa kami terus lebih dalam ya Tuhan. Kami ingin terus berjalan dengan-Mu di hari-hari kami yang akan datang. Urapi hamba-Mu dengan firman isi hati-Mu. Urapi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Berjalanlah ya Tuhan. Pimpin kami. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku. Ku serah, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Harapanku hanya di
Ini permohonan kami. Terus sertai kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar doa sembahyang kami pagi hari ini. Ini waktu Tuhan berfirman. Terima kasih ya Abah. Kami akan duduk diam. Kami akan menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus. Ya, siap menyambut firman Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Mari kita beri tepuk tangan. Silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Wow, puji Tuhan. Kita boleh bersama di pagi hari ini. Amin. Banyak yang liburan, tapi banyak juga yang tetap cinta Tuhan. Beri tepuk tangan mereka gitu. Saya akan mengajak kita untuk melihat langsung firman menjadi tema kita di bulan ini, yaitu di bulan Maret dari Matius 26 ke 19-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kita akan mulai dari sini. Dengarkan Bapak sekalian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kedua ayat yang kita baca ini di kalangan gereja atau orang percaya disebut dengan amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung artinya perintah yang besar, perintah yang mulia daripada Tuhan Yesus. Saya percaya inilah kerinduan yang terbesar Tuhan atas gerejanya dari dulu, hari ini, bahkan sampai hari akan datang. Dan saya juga percaya ini adalah salah satu tugas utama daripada gereja. Apa sih goal daripada amanat agung? Maka goal tujuan daripada amanat agung perintah Tuhan Yesus bukan hanya menjadikan orang percaya saja, tetapi juga memuridkan mereka menjadi murid Tuhan. Tadi pagi saya katakan disinilah yang sering gereja miss. Ketika gereja hanya menjadikan besarnya jumlah bilangan jemaat sebagai tujuan pelayanan, maka sesungguhnya gereja belum terlibat di dalam kerinduan Tuhan, yaitu amanat agung. Mengapa? Karena kerinduan Tuhan menjadikan mereka murid-murid, bukan jemaat. Apa sih beda dari jemaat dengan murid? Ini mesti kita mengerti. Jemaat adalah orang-orang yang datang beribadah setiap minggu. Orang percaya yang datang beribadah setiap minggu tetapi tidak memiliki ikatan apapun satu sama lain, apalagi dengan Kristus, dengan tubuh Kristus, itu jemaat. Kalau hari ini kita hanya datang beribadah tapi kita tidak ada ikatan satu sama lain, percayalah kita masih jemaat. Tetapi murid-murid adalah di dalam kitab Yohanes memberitahu kita yang pertama, murid-murid adalah orang-orang yang punya komitmen hidup dalam firman Tuhan. Orang yang percaya, yang berkomitmen hidup dalam firman Tuhan. Orang yang percaya berkomitmen memberikan buah dalam hidupnya. Orang yang percaya yang memiliki ikatan kasih yang dalam satu sama lain. Kalau hari ini engkau berkomitmen sebagai orang Kristen hidup dalam firman, engkau berusaha memberikan buah dalam kehidupanmu, bahkan kita terikat dalam kasih satu sama lain, engkau sudah murid. Amin. Kalau kita belajar daripada amanat agung, maka kita tahu ini adalah kerinduan Tuhan Yesus bagi gerejanya. Itu sebabnya mengapa 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani di bumi ini, dia bukan hanya menjadikan orang percaya kepadanya, tapi Tuhan Yesus sendiri pun memuridkan. Dari sekian banyak orang-orang, maka ia memilih 120 orang sebagai murid. Dari 120 itu dia memilih 70 yang lebih lagi dekat dengan dia. Dari 70 dia memilih 12 orang yang lebih lagi. Dari 12 orang dia memilih 3. Itulah murid-murid Tuhan. Melalui murid-murid inilah maka Injil itu diberitakan. Firman itu sampai ke ujung-ujung bumi pasca Tuhan Yesus naik ke surga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kekristenan hari ini kalau waktu itu Tuhan tidak memuridkan.
Kalau Tuhan hanya menjadikan orang percaya pada saja, saya percaya kekristenan akan habis setelah Tuhan naik ke surga. Oleh karena itu kita lihat para murid-muridnya pun memuridkan, para rasul pun memuridkan. Daripada pemuridan rasul-rasul maka lahirlah seorang anak muda bernama Markus. Anak muda yang menuliskan Injil yang pertama, yaitu Injil Markus. Markus pernah gagal Bapak Ibu dalam pelayanan. Tapi dia dimuridkan kembali oleh Simon Petrus, hidupnya dipulihkan. Dari tangannya lahirlah kitab Markus, Injil yang pertama ditulis. Kita lihat juga Paulus pun memuridkan. Dari tangannya lahirlah seorang anak muda bernama Timotius yang memberi kontribusi yang besar gereja mula-mula pada zaman itu, khususnya gereja yang ada di perantauan. Dan namanya tercatat di dalam Alkitab yang kita baca. Bahkan Yohanes pun memuridkan. Dari tangan Yohanes lahirlah seorang anak muda, sekalipun namanya tidak tercatat dalam Alkitab, tetapi dia diakui kemudian hari sebagai bapak apostolik yang sangat dihormati. Itulah Polikarpus. Apa artinya? Dari sinikah kita mengerti? Secara gereja tidak bisa dilepaskan dengan pemuridan. Ketika gereja berhenti memuridkan, maka berakhirlah keberadaan gereja di muka bumi ini. Ketika gereja tidak mau lagi memuridkan, maka berakhirlah eksistensi gereja di muka bumi ini. Banyak orang berkata, di tahun 2050 maka gereja akan hilang. Tapi saya percaya, kalau gereja bukan hanya mengejar jemaat, tetapi memuridkan jiwa-jiwa, gereja akan survive sampai Tuhan datang. Beri tepuk tangan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bersamamu untuk memuliakan. Kita kembali kepada pemuridan. Kalau kita berbicara tentang pemuridan, maka ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu antara Paulus dengan Timotius. Ini menarik Bapak Ibu. Yaitu bagaimana Paulus itu memuridkan Timotius. Siapa itu Timotius? Timotius adalah anak muda yang lahir daripada darah bercampuran. Ibunya orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Di kalangan orang Yahudi, orang yang bercampur darah itu dianggap tidak suci, tidak kudus. Mereka itu dikucilkan. Artinya semenjak masih kecil Timotius banyak mengalami penganiayaan. Tapi puji Tuhan, ia memiliki ibu dan nenek yang luar biasa, yang bernama Enike dan Louis, yang menjaga dia sampai dia bertumbuh sampai masa remaja. Bapaknya gak banyak bisa diharapkan. Sampai satu hari ketika Paulus datang ke kotanya untuk melayani, Paulus melakukan terobosan yang besar dalam pelayanan di kota tersebut. Semua orang kota datang untuk mendengar Paulus. Tapi sayang, pelayanannya berbalik menjadi malah petaka. Mau diganti ya? Enggak ya. Jangan jalan-jalan dulu adik. Kita lagi mendengar firman Tuhan. Amin. Tapi mana kita? Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
jagaku. Jangan jalan-jalan lagi, Bapak jaga. Jadi hang saya nih. Perhatikan ya. Sampai mana ya? Sampai Timotius ya. Sampai Paulus itu datang ke kotanya. Pelayanan Paulus yang luar biasa itu berubah jadi malapetaka. Dia mulai dianiaya dengan orang-orang seluruh kota tersebut. Karena pernyataannya, karena ajarannya. Paulus itu dirajam. Hampir mati. Dia dibawa keluar kota, terkapar. Orang berpikir sudah habis Paulus. Tapi luar biasa. Anak muda itu tinggal. Dia menanti Paulus. Dan dia terkejut, tiba-tiba bangkit Paulus. Paulus berjalan. Semenjak itu dia terinspirasi oleh Paulus. Oleh kesabaran, ketekunan, oleh iman Paulus yang luar biasa. Dan semenjak hari itu dia menjadi murid Paulus. Bagaimana sih Paulus memuridkan Timotius? Ini luar biasa. Ini kunci membuat mengapa Timotius memiliki pelayanan yang luar biasa. Paulus bukan hanya mengajarkan ilmu agama atau teologi saja kepada Timotius. Tapi Paulus juga mewarisi, mengajari nilai-nilai moral yang dia miliki kepada Paulus, kepada Timotius. Paulus mengajarkan imannya, mengajarkan kesabarannya, mengajarkan ketekunannya, mengajarkan cara hidupnya. Artinya Bapak Ibu, Timotius itu mewarisi moral, nilai-nilai hidup daripada Paulus. Ini kuncinya. Hari ini kalau kita ingin belajar dari guru, maka banyak guru yang hebat. Mau bidang agama, mau bidang apapun pengetahuan, banyak guru yang hebat. Tetapi tidak banyak guru-guru yang bisa memberikan nilai, yang mengajarkan nilai hidupnya untuk kita. Itu yang berbahaya. Banyak orang-orang teologi guru besar bisa mengajarkan teologi yang luar biasa. Tetapi mereka tidak mampu mengajarkan, memberikan keteladanan moral dalam hidupnya. Apa yang baik dalam hidupnya. Ini yang luar biasa bahaya. Sehingga orang-orang yang dia didik memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tetapi memiliki karakter yang anjlok. Kepintaran tanpa nilai moral itu kosong. Saya sering berkata kepada hamba-hamba Tuhan sesama teman. Saya berkata kita melayani cukup lama. Kita sudah menjadi bapak. Hati-hati. Hati-hati. Kita nggak bisa hanya mengajarkan kepintaran pengetahuan kita lagi kepada anak-anak kita. Mereka jauh lebih pintar dari kita Pak. Lebih hebat, kita kalah. Percayalah kita akan kalah. Dulu kalau kami khotbah, nggak payah. Tulis aja apa yang kami suka ucapkan. Selesai. Sekarang enggak. Kita mesti hati-hati. Bisa compare, bisa cari bahan, perbandingan. Supaya jangan salah. Supaya apa? Anak-anak muda itu nggak protes Pak. Beda. Kemana-mana kalau saya Pak, mengandalkan anak-anak saya Pak. Apalagi bidang AI Pak. Kita kalah. Tetapi yang ingin didengar anak-anak muda berkata adalah nilai moral kita. Nilai-nilai hidup kita inilah yang perlu kita wariskan kepada mereka. Sehingga mereka bukan hanya pintar dalam pengetahuan, tapi mereka itu karakter. Itulah membuat dia berhasil. Ayo kita orang tua yang ada anak-anak di rumah. Kita nggak bisa mewarisi mereka dengan pengetahuan, pengalaman kita. Bagaimana kita mencari nafkah, bagaimana kita membangun usaha, nggak cukup. Tapi paling tidak ada nilai-nilai yang kita tanamkan dalam hidup mereka. Ada nilai-nilai moral yang kita impartasikan untuk mereka. Itulah menjadikan mereka akan berhasil. Beri tepuk tangan mereka bagi Tuhan. Oleh sebab itu ketika Paulus itu mengutus Timotius untuk mulai mengajar.
Maka 1 Timotius 4:16 Paulus memberikan pesan yang sangat luar biasa yang perlu kita perhatikan. Paulus kepada Timotius begini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang mendengar engkau. Ini kunci pesan Paulus kepada Timotius yang telah dianggap sudah layak untuk mengajar. Di mana dia merasa anak yang didik itu sudah layak. Dia berpesan, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, supaya orang yang mendengar itu dan engkau sendiri itu tidak binasa. Kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mulai salah mengajar, orang-orang yang mendengar kita, bukan hanya kita, bahkan orang-orang yang mendengar kita pun akan binasa bersama dengan kita. Kita nggak bisa mengecilkan ini. Ketika pertama kali saya diberi kesempatan untuk berkhotbah mengajar, ayat ini begitu kuat itu berbicara, ditaruhkan di hati saya. Saya sampaikan tadi pagi. Saya pribadi dapat kesempatan melayani, apalagi berkhotbah, itu gak mudah. Perjuangannya bertahun-tahun, Pak. Itu pun belum langsung dapat mimbar di gereja, hanya di pos PI. Sehingga hari-hari ini kalau kita diberi kesempatan untuk mengajar, hati-hati, hargai, beri hati, beri kesempatan. Pakai kesempatan yang baik-baik. Karena heran, ada orang belum cukup 1 tahun melayani sudah khotbah. Hati-hati. Amin. Kita tahu Bapak Ibu, kita bisa punya kelemahan. Kita bisa punya kekeliruan. Kita bisa disanggah orang. Tetapi paling tidak kita hati-hati. Paling tidak hati nurani kita tidak menghakimi kita ketika kita berbicara, ketika kita mengajar. Itu ukuran yang paling rendah. Bagi saya, kalau hati nurani saya itu menantang, saya tidak berani. Mengapa? Kalau kita diprotes orang, kita masih bisa menghindar. Tapi kalau hati nurani kita memprotes kita, nggak ada tempat Pak kita sembunyi. Amin. Oleh karena itu seorang pengajar dia perlu kedewasaan. Dia perlu kematangan rohani. Dewasa rohani, kematangan rohani tidak ditentukan oleh umur. Tapi ditentukan berapa dalam kita hidup dalam firman. Ditentukan berapa haus kita akan firman Tuhan. Ada orang umur sudah banyak. Tapi rohaninya tidak juga bertumbuh. Tidak juga menjadi dewasa. Karena dia tidak mau hidup dalam firman. Amin. Pertanyaan siang hari ini adalah, bagaimana kita membedakan seorang yang masih anak-anak dan seorang yang dewasa? Anak-anak adalah orang yang belum layak untuk diberi kesempatan mengajar. Hanya orang sudah matang dewasa rohani yang boleh. Lalu bagaimana kita membuktikan? Firman Tuhan mencatat, salah satu tanda orang-orang yang masih belum dewasa rohani itu, dia memerlukan susu. Susu itu bukan hanya kata-kata yang baik saja, yang lembut. Susu itu bisa bicara pujian, pengakuan. Oh, kamu hebat. Oh, kalau kamu bermusik, orang semua menangis. Oh, kalau kamu berdoa, orang semua jatuh. Wow. Itu susu, itu pujian, itu pengakuan. Hanya anak-anak yang memerlukan ini. Orang dewasa gak perlu pengakuan karena sudah dia dewasa. Gak percaya mau dekati anak muda, puji aja dia. Dia pasti senang dengan kita. Amin. Kalau hari ini kita masih suka dengan pujian, kita masih suka dengan pengakuan, artinya kita belum matang, kita belum dewasa, kita belum layak untuk mengajar. Dengar Bapak Ibu sekalian, orang yang senang dipuji adalah orang yang gak bisa dikritik. Sudah pasti.
Ayo, jangan terlalu diberi hati, amin. Kalau dipuji biarlah Tuhan yang dipuji. Karena kita sudah dewasa dalam Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bersamamu untuk memuliakan-Mu. Saya masuk bagian akhir. Mungkin kita bertanya, Pak, untuk apa kita bicara tentang pemuritan? Kita berbicara tentang amanat agung. Kami ini bukan pendeta, Pak. Kami ini bukan misionaris. Kami ini bukan penginjil. Bukankah yang namanya penginjilan, namanya amanat agung pemuritan itu bagian pendeta, bagian misionaris, Pak. Nanti dulu. Kita baca satu ayat dulu supaya kita mengerti. Ulangan 6 ayat ke-6 sampai 7. Saya akan bacakan, saya akan akhiri di sini. Firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan berbicaralah kepada apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kitab Ulangan adalah kitab perpisahan antara Musa dengan orang Israel. Sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Setelah Musa menyelesaikan kitab Ulangan, maka ia mangkat. Ada begitu banyak pesan yang Musa sampaikan pada mereka. Salah satu adalah Ulangan 6 ke 6. Dari satu pesan ini, maka kita tahu Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ternyata pemuritan itu bukan dimulai di gereja. Ternyata sesungguhnya pemuritan itu dimulai daripada rumah kita, rumah tangga kita. Ayat ini ditulis jauh hari sebelum gereja ada. Artinya sesungguhnya rumah tangga jauh lebih tua umurnya daripada gereja. Artinya rumah kita, rumah tangga tidak kalah strategisnya daripada gereja. Berapa lama sih keluarga kita bisa berada di gereja setiap minggu? Sepanjang waktu maka kita berkumpul, kita berada di rumah kita. Dari rumahlah maka kita mesti mulai memuridkan. Yaitu orang seisi rumah kita. Bukan hanya orang tua. Sekalipun engkau muda, tetapi kalau rohanimu cukup matang, engkaulah yang harus memuridkan. Mengapa? Kalau kita baca Alkitab, maka sesungguhnya kita tahu begitu banyak pahlawanan iman sesungguhnya lahir pada pemuritan yang di rumah. Kita ambil contoh saja Salomo. Raja yang besar, yang sangat kaya, yang hikmatnya tidak ada satu pun bisa menandinginya. Kemasyurannya, wow, raja yang paling besar. Mengapa? Karena Tuhan memberikan dia hikmat, kekuatan, kekayaan, benar. Tapi jangan lupa, sebelum Tuhan memberkati Salomo dengan hikmat, dengan kekuatan, kekayaan, semenjak kecil di rumah dia telah dimuridkan oleh bapaknya yang bernama Daud. Baca kitab Amsal. Dari kecil maka bapaknya itu mengajar dia dengan hikmat, dengan pengertian, mengajarkan dia takut akan Tuhan. Inilah membuat mengapa di kemudian hari dia itu begitu luar biasa diberkati. Kita lihat lagi namanya Ishak. Biasanya kalau orang bicara iman pasti bicara Abraham. Amin. Karena dia bapak orang percaya.
Tapi jarang orang tahu sesungguhnya iman Ishak tidak kalah dari bapaknya Abraham. Kalau Abraham berani mempersembahkan anaknya untuk Tuhan, tapi Ishak berani dan rela mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Alkitab mencatat ketika Ishak tahu ia akan dikorbankan, dia tidak melawan. Dia berikan hidupnya dikorbankan. Dari mana Ishak memiliki iman yang luar biasa ini? Saya percaya dia belajar dan diajarkan oleh bapaknya Abraham di rumahnya. Saya berdoa Bapak Ibu, dari rumah-rumah kita lah akan lahir pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Dari rumah kita lah akan lahir tokoh-tokoh yang luar biasa yang tercatat dalam sejarah bagi bangsa maupun untuk kemuliaan Tuhan. Ayo katakan kiri kanan, kita mulai memuridkan sisi rumah kita. Kita bangkit bersama-sama. Mengiring seumur hidup masuk dalam rencanamu. Firman yang kami dengar akan tertanam, bertumbuh dan membuahkan hasil untuk kemuliaan Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan dimanapun hamba-Mu berada. Kami akan memberikan juga persembahan yang kedua Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati para pelayan-Mu sucikan kuduskanlah. Di dalam demi nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Hari itu kita akan mendengarkan warta sepekan dalam gereja kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Warta sepekan Minggu 22 Maret 2026. Yang pertama, ibadah FA01 diadakan setiap hari Kamis di ruang ibadah kita pukul 19.30 WIB dan FA02 sampai 08 setiap hari Jumat di rumah-rumah. Yang kedua, akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu 28 Maret 2026. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum dibaptis, segera mendaftarkan diri saudara. Yang ketiga, untuk setiap informasi pelayanan maupun jam ibadah, Bapak Ibu saudara dapat melihat kembali melalui akun media sosial gereja, Facebook GBI Sujuya Plaza Tamora, dan Instagram Nextgen GBI Sujuya Plaza Tamora. Demikianlah warta sepekan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Yeah.
daripada Allah betapa sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami diajari untuk menjadi murid. Sama seperti pohon ya Bapa, biarlah kami tertanam dan kami akan tumbuh dan kami akan berbuah ya Bapa. Biarlah kami boleh bertumbuh di rumah-Mu di GBI Suya Tanjung Bra, dan biarlah kami boleh tertanam di sini dan kami akan berbuah dari sini juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat gembala sidang kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa. Berkati dia, berkati kesehatannya, berkati juga keluarga, istri dan anak-anaknya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa bagi umat-Mu yang sudah hadir pada sesi yang ketiga ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan umat-Mu. Berkati mereka Tuhan, sembuhkanlah yang sakit. Beri pekerjaan bagi mereka yang sedang mencarinya. Beri jawaban doa bagi mereka yang di dalam pergumulan doanya. Dan berikan keturunan bagi keluarga-keluarga baru yang sedang menanti-nantikan keturunannya Bapak. Berkati semua korban ucapan syukur, persembahan yang sudah umat-Mu bawa kepada-Mu Bapak. Berkati pekerjaan mereka, berkati penghasilan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa jika di antara mereka ada yang akan pergi berliburannya Bapak di musim liburan ini, biarlah Engkau memberkati kemanapun, dimanapun umat-Mu ini pergi Tuhan. Biarlah perlindungan darah Yesus senantiasa menjadi milik mereka semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini ada kelas baptisan ya Bapak, di mana pada hari Sabtu nanti akan ada baptisan air, biarlah Engkau memberkati. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil komitmen untuk dibaptis ya Bapak. Dan biarlah ya Bapak itu menjadi awal yang baru bagi mereka Bapak di dalam kerohanian ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati gembala-gembala pembina kami, Bapak Pendeta Isejon Niko Notora Hari, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Pendeta Edi Prayitno, Gembala Sidang Kayak Bapak Pendeta Arman Adeline. Berkati hamba-hamba-Mu yang membina kami. Kami angkat tangan kami dan berdoa bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah kota kudusnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari engkau umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan pulanglah. Terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, itulah akan menyertai-mu mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita semuanya. Mari kita umat yang dikasihnya bersama-sama kita katakan amin. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah ketiga telah selesai. Selamat menikmati berkat Tuhan selama 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.